Selamat pagi para sahabat GPB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Nuh Gustomi Gultom, yang saat ini dipercayakan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bethlehem Malinau, Pospokes Sumberkasih, Kalampisik. Bersama-sama kita akan mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran. Mari berdoa. Allah sumber kehidupan yang telah menghembuskan kami nafas hidup, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan karenanya kami siap untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami di pagi hari ini. Oleh karenanya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami melalui pembacaan akan firman-Mu dan perenungan akan sabda Tuhan, supaya segala sesuatu yang akan kami kerjakan di hari ini berkenan kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 43 yang menyatakan kepada kita. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita karena kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga mau melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, kebangkitan Yesus Kristus pada masa itu memang telah menggemparkan cukup banyak orang di Yerusalem. Dan memang duka dan rasa kehilangan yang mendalam sangat dirasakan oleh para murid dan orang-orang terdekat Yesus pada waktu itu. Sehingga tampaknya cerita tentang tidak adanya jenazah Yesus dikubur tidak mudah diterima sebagai sebuah kesimpulan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu tampak pada saat Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah para murid yang sedang bercakap-cakap mengenai pengalaman Simon yang telah melihat penampakan Yesus. Para murid tidak percaya bahwa itu benar-benar Yesus yang telah bangkit. Mereka mengira itu hanyalah roh, seperti roh yang sedang bergentayangan setelah mati, seolah seperti hantu gitu. Bahkan Yesus memperlihatkan tangan dan kaki yang berlubang paku. Lebih dari itu, Injil Yohanes dalam cerita yang sama dengan perikop kita menyampaikan bahwa lambungnya juga diperlihatkan pada para murid. Tapi sayangnya, meski mereka telah mendapat informasi dari pengalaman Simon dan telah melihat secara langsung sosok Yesus yang bangkit, mereka masih juga tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Menariknya, saudara-saudari sekalian, sekalipun mereka telah melihat, ada rasa kegirangan sekaligus terheran-heran. Tampaknya antara mimpi dan kenyataan itu seperti sulit dibedakan. Mereka di satu sisi merasa senang karena mereka bisa melihat Yesus lagi. Tapi di sisi yang lain, itu tidak membuat mereka bisa percaya bahwa yang mereka lihat itu benar-benar sosok Yesus yang bangkit. Mereka tetap saja masih mengira ini hanya roh saja. Tapi Yesus yang telah bangkit dari maut itu, dia tahu persis cara manusia berpikir, dia tahu persis cara tubuh manusia bekerja. Maka ia meminta makan dan menikmati makanan itu di hadapan para murid yang memberikan makanan itu kepadanya. Sekarang, ketika para murid melihat Yesus makan, mereka menyaksikan ikan bakar itu terangkat dan sosok yang mengunyahkannya jelas terlihat. Mereka tidak sedang melihat ikan yang terbang atau terangkat, tapi tidak jelas siapa yang mengangkatnya. Lebih dari itu, mereka juga mendengar suara seseorang yang sedang mengunyah.
yang sedang mengunyah makanan sampai ikan itu perlahan-lahan habis. Ini tentu saja sesuatu yang lumrah terjadi pada manusia yang hidup, bukan pada roh. Karena itu jika kita melihat dalam kesaksian Lukas yang lain, seperti dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 11, di sana dinyatakan bahwa keselamatan dialami secara nyata oleh orang yang hidup melalui tindakan saling berbagi, baik melalui berbagai pakaian maupun berbagi makanan. Karena itu ini tidak terjadi pada orang yang mati atau pada roh seperti yang dibayangkan para murid. Atau dalam kesaksian Lukas yang lain, yaitu dalam Lukas 8 ayat 55. Melalui kisah Yesus yang menyelamatkan anak perempuan Yairus yang hampir mati itu, Lukas menunjukkan bahwa tanda seorang hidup adalah melalui peristiwa makan. Karena itu, kehadiran Allah telah dinyatakan sesungguhnya dan dirasakan para murid. Bahkan kita semua melalui pengalaman indrawi yang nyata dalam kehidupan. Kita melihat, kita meraba, kita menyentuh, kita mendengar, kita menyaksikan rancangan dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sayangnya, kita seringkali lambat untuk percaya. Kita seringkali lambat untuk meyakini. Persoalan hidup, pergumulan, kelam dan sulitnya kehidupan kita bisa jadi penghambat kita untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir. Akhirnya, walaupun sesungguhnya kita sudah merasakan, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan, kita cenderung berpikir bahwa hidup ini jauh dari penyertaan Tuhan. Namun renungan pagi ini mau bilang kepada kita semuanya, lihatlah Allah yang merancang segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Raba dan sentuhlah tangan Tuhan yang selalu mengerjakan yang terbaik bagi perjalanan dan langkah kehidupan kita. Dengarlah suara Tuhan senantiasa berbicara kepada kita tiap saat. Dan saksikan Tuhan selalu sendengkan telinganya pada tiap doa dan harapan yang kita taruhkan kepada Tuhan. Sahabat GBB yang diberkati Tuhan, mari jalanilah hari ini dengan satu keyakinan. Entah kehidupan kita kelam atau senang, entah suram atau gembira, berapapun daftar pergumulan kita dan persoalan yang kita hadapi saat ini, Tuhan hadir. Tuhan beserta kita melewati tiap saat, tiap hari kehidupan kita. Dan biarlah melalui kehidupan sahabat GBB dan saya, banyak orang melihat cinta kasih Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan. Tuhan kiranya menolong kita untuk merasakan kehadiran Tuhan dan membuat orang lain juga sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Kita berdoa. Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami, Allah yang menyatakan karyamu dengan sangat indah, yang seringkali caramu tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami lihat dengan sungguh-sungguh dan baik. Sehingga seringkali kami melihat hanya dari kacamata ego dan perspektif kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangkit dan sudah hadir secara nyata dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah apa yang sudah kami dengar melalui renungan firman membuat kami menjadi teguh hati, teguh iman untuk menjalani hari ini dalam satu keyakinan bahwa apapun kondisi dan situasi kehidupan kami, Tuhan akan selalu hadir, Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu beserta. Inilah Tuhan permohonan yang kami arahkan kepada-Mu. Sertailah kami dalam mengerjakan segala sesuatu di hari ini. Dan biarlah segala yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sahabat GPB, sampai di sini saya menemani Anda dalam perenungan Morning Light Call GPB. Sampai bertemu dalam episode lainnya. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.